Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditatap oleh-Mu setiap saat ya Allah. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar oleh-Mu, sehingga tiada yang terucap kecuali perkataan yang Engkau ridhoi. Wahai Allah, golongkan kami menjadi hamba yang selalu yakin Engkau maha tahu isi hati, sehingga tiada yang terlintas di hati ini selain yang Engkau ridhoi. Ya Rabb, golongkan kami menjadi ahlul yakin, sehingga setiap langkah kami lurus hanya menuju-Mu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain berharapannya padamu. Cabut rasa takut kami ya Allah dari apapun, dari siapapun selain cukup takut padamu. Takut tersisih dari sisi-Mu. Takut Engkau tidak menyukai kami, tidak bisa pulang kepadamu. Takut tidak bisa menatap-Mu kelak ya Rabb. Wahai Allah, penuhi hati ini dengan selalu ingat padamu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu. Sampaikan salawat salam kami kepada kekasih-Mu ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, berbahagialah yang sambil duduk begini selalu sibuk ingat kepada Allah, karena Dialah yang menguasai segala-galanya. Ingin apapun pasti yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Ingin ilmu, Allah pemilik semua ilmu. Ingin sehat, Allah yang memiliki setiap kesembuhan. Takut sesuatu, Allah yang menguasai apa yang kita takuti. Harusnya yang paling sulit dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya begitu. Kita masih melanjutkan kajian kita malam Jumat yang lalu tentang kepemimpinan.
Masih ingat surat Ali Imran ayat 26? Kita akan simak kembali. Hadirin, apakah di ruangan ini ada malaikat? Pasti ada. Apakah pernah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak pernah. Adakah sesuatu yang luput dari pengawasan Allah? Tidak. Adakah ketentuan Allah yang tertukar, yang meleset, yang terhalang? Tidak. Beruntunglah bagi siapapun yang hakul yakin. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Rabb pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Duhai Allah, Maharaja, penguasa jagat semesta, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Engkau datangkan kerajaan, kekuasaan kepada yang Kau kehendaki. Jadi orang punya kekuasaan bukan karena hebat, bukan karena pintar, bukan karena jagoan, banyak pendukung. Tidak, Allah saja yang menetapkan. Kalau Allah tetapkan seseorang jadi, jadilah. Dan itu bukan tanda kemuliaan, kecuali kalau dengan jabatan itu dia semakin takwa dan semakin mengajak orang bertakwa. Ketakwaan itulah kemuliaannya. Semua pangkat Allah yang membagikan, semua jabatan Allah yang membagikan. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Ini jadi dirut, ini jadi menteri, ini jadi kepala desa, ini jadi kepala rumah tangga, ini jadi kopral, itu jadi jenderal, semua biiznillah. Kalau ketentuan itu syariatnya lewat pemilihan, Allah gerakan orang nyoblos sehingga jadilah ketentuan Allah. Kalau syariatnya lewat tanda tangan atasan, maka tangan atasan akan menggerakkan. Dan semuanya ujian, termasuk yang sedang duduk dan bicara ini. Ini tidak ada surat keputusan siapa-siapa, tidak ada yang nanda tangan. Inilah ujian dari Allah. Duduk di sini tidak identik dengan kemuliaan, kecuali kalau duduk di sini membuat takut, harap hanya kepada Allah, semakin dekat ke Allah dan mengajak dekat ke Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan bila Allah akan mengambil kekuasaan itu, mencabutnya, ya ada jalannya. Pasti digerakkan dengan dipecat, digoyah dengan kudeta, dengan apa saja. Dan turunnya dari kekuasaan tidak identik menjadi hina. Ada yang diturunkan menjadi bagian dari keselamatan.
Karena kalau terus akan bisa tergelincir, maka dia dihentikan. Turun dari jabatan sama sekali bukan sebuah kehinaan. Kehinaan adalah kalau diturunkan dia tidak ridho kepada takdir Allah. Sama dua-duanya, diangkat ujian, diturunkan ujian. Berat ringannya tergantung tingkat cinta. Kalau orang cinta jabatan diturunkan perih. Tapi kalau orang cinta kedudukan di sisi Allah diturunkan bisa jadi syukur. Beban yang berat bisa lebih ringan. Sama saudara yang dimutasi sengsara, pasti sandarannya adalah jabatan. Tapi kalau sandarannya Allah, mutasi tidak ada masalah. Tidak harus kita dapat jabatan yang basah kalau tidak bisa berenang, ya, tenggelam. Hadirin, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah mau memuliakan orang, Allah kasih hidayah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan mudah untuk paham agama. Insyaallah saudara-saudara kita dimudahkan Allah. Karena ada yang waktu saat yang sama seperti ini, tidak banyak orang yang sedang belajar agama. Uang boleh jadi dikasih banyak, mobil dikasih bagus, kemudian badan diberi sehat, kedudukan diberi tinggi, tapi senang untuk memahami agama tidak banyak. Mungkin yang hadir di sini tidak punya motor. Saya tidak nanya dan tidak usah ngacung hadirnya. Tapi tidak penting punya motor, yang penting sampai. Tapi Allah sukakan ke agama, itu mahal. Gejala orang yang disukai Allah, dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fid din. Ilmu agama luas, tapi kalau Allah menghendaki seseorang lebih tinggi lagi kemuliaannya, Allah buka hatinya mengenal Allah. Itulah puncak karunia. Kalau orang sudah mengenal Allah dengan baik, dia akan kenal banyak hal lebih tepat. Dia akan kenal dirinya ini bikinan Allah, ini Allah yang ciptakan. Menghembus angin, dia ingat Allah, ini Allah yang menghembuskan. Lihat makanan, tidak pernah sehari pun Allah tidak memberi makan dan minum. Lihat kumis saudara, alhamdulillah Allah nyimpan kumis semua di bawah hidung. Allah yang mengatur. Mendengar suara nyamuk, ini ciptaan Allah. Untung saya tidak jadi nyamuk. Nyamuk mencari nafkah, jiwanya terancam. Berapa banyak yang wafat. Nyamuk sedang makan, jiwanya terancam. Berapa banyak yang gugur. Sesudah makan, nyamuk pun terancam. Berapa banyak dinding merah karena terbunuh. Untung gak jadi nyamuk. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Memang tetap juga dipukul ya, tapi ingat ke Allah. Hadirin, barang siapa yang yakin kepada Allah, pasti lihat dunia ini biasa-biasa saja, tidak mempesona. Karena dunia cuman kecil saja. Orang yang terpesona kepada dunia karena dia tidak terpesona kepada Allah. Bagi orang yang tahu Allah penguasa langit bumi, jagat semesta, tahu dunia ini, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum walau seteguk pun jua.
Saking dunia tidak ada harganya bagi Allah, ambil. Mau 5 triliun, ambil. Mau 100 triliun, silahkan. Ada yang kaya baru 230 triliun, ambil. Pertama dia juga nggak akan megang uang itu, nggak akan lihat, cuma catatan. Apa bedanya dengan saudara? Ya, mau dibuatkan catatan? Rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku saja. Makanya orang-orang yang dikehendaki Allah kemuliaan, Allah mudahkan dia mengenal Allah. Mengenal sholat itu penting, tapi mengenal Allah jauh lebih penting. Karena orang yang bisa khusyuk dalam sholat itu yang paling yakin ke Allah. Yakin Allah maha menatap, yakin Allah maha tahu isi hati dan pikiran, yakin Allah maha menyaksikan. Itu sudah membuat khusyuk. Sebagaimana saudara juga khusyuk sekarang ya, duduk. Benar? Ini khusyuk atau tidak? Khusyuk, karena saudara yakin di depan ada Agim. Benar? Coba saya tanya, Agim atau Ajimi? Makin yakin satu-satunya yang bisa memberi karunia bentuk apapun hanya Allah, pasti dia khusyuk dalam sholat. Ilustrasinya orang yang pinjam uang untuk berhutang, khusyuk. Coba, pernahkah ada orang yang pinjam uang hare-hare gitu? Coba saya pinjam seberapa aja lah. Enggak. Tolong Pak. Khusyuk itu. Termasuk yang minta diterima oleh mertua, calon mertua. Saya melamar putri bapak, Pak. Sudah istiqoroh, sudah minta nasihat, hanya putri bapak yang cocok. Tolonglah Pak, saya sudah melamar 5 kali ke bapak, ini yang ke-6-nya, tolong Pak. Khusyuk. Nggak mungkin melamar cuek, benar? Mau enggak sing jelas lah Pak kumamane wae. Termasuk orang yang merasa takut akan khusyuk. Orang yang takut, lihat ibunya siapa? MA, AM. Ya saya nggak boleh nyebut nama. Bagaimana? Saya sempat lihat sampai sujud saking berharapnya kepada Mas Joko. Begitu khusyuk, berlinang air mata. Tapi kalau orang belum kenal Allah, tidak begitu. Maka makin yakin ke Allah, khusyuk. Doanya juga khusyuk, nikmat. Salat nikmat, dan beramal juga nikmat. Orang lihat, orang tidak lihat, gak ada masalah. Itu kemuliaan. Jadi mulia itu bukan dibagi uang, mulia itu bukan dibagi pangkat, mulia itu bukan dibagi jabatan, mulia itu bukan dibagi penampilan, mulia bukan dibagi popularitas, dibagi hadiah, piagam, piala, atau apa saja. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling Allah muliakan adalah yang paling takwa. Siapakah orang yang paling takwa? Yang paling hakul yakin kepada Allah, yang berbuah patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya, dan hatinya pasrah kepada apa yang terbaik menurut Allah yang maha tahu segala-galanya. Patuh pasrah hadirin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Saudara, kepasrahan ini ciri keyakinan. Ada supir, dan kita tahu beliau supir yang ahli, sangat tahu jalan. Satu lagi ada supir meragukan, ya, karena waktu buka pintu aja seperti bingung, masang kunci nggak jelas. Lalu
seperti yang stres, dan dia sepertinya kurang jelas melihat dan tidak tahu apa-apa karena dia orang baru. Saudara mau naik mobil yang mana? Yang saudara yakini tahu atau yang ragu? A atau B? Kita akan lebih memasrahkan diri. Silahkan Pak, Bapak percaya mau saya? Silahkan Pak, saya tahu Bapak orang sini, tahu seluk-beluk jalan sini, dan Bapak sudah nyetir mobil 50 tahun, sudah sangat mahir. Saya ikut aja Pak. Karena kita yakin. Kepada yang ragu, enggak akan mau patuh, pasrah. Betul? Itu ilustrasi sederhana. Bagi yang yakin Allah yang maha tahu, coba, yang menciptakan kita siapa? Yang memiliki diri kita siapa? Yang mengurus kita siang dan malam siapa? Yang mendesain tubuh kita siapa? Yang tahu keperluan tubuh kita siapa? Yang tahu keperluan lahir batin kita siapa? Yang memiliki yang kita perlukan siapa? Yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita siapa? Yang memudahkan apa yang terbaik bertemu dengan kita siapa? Tuh, kan? Mungkinkah Allah mengecewakan kalau kita memasrahkan urusan kepadanya? Jawab. Oh, tawakal itu puncaknya ikhtiar. Orang yang tawakal itu orang yang bakal sempurna ikhtiarnya, karena dia akan dituntun oleh yang maha tahu, sehingga efektif berpikir, berkata, bertindak, mengambil keputusan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Makanya kemuliaan itu jangan dilihat dari topeng duniawi, tapi dari bagaimana Allah memberi jalan, ilmu, guru, lingkungan, sehingga dia makin hakul yakin ke Allah. Itulah kemuliaan yang hakiki. Kalau Allah mau menghinakan, mudah bagi Allah. Kita ini dimuliakan orang karena Allah nutupin aib dan dosa. Kalau Allah mau menjungkelkan kita, gampang, benar? KPK itu tidak pernah nangkap orang, yang aslinya tuh Allah yang nangkep lewat KPK. Allah tahu semua rahasia, dibocorkan seorang, bicara ke sana diatur, terjadilah penangkapan, dihukum, dibuka. Nah, itu semuanya sempurna perbuatan Allah. Gitu. Kalau Allah mau ngebuka aib kita, kebuka tidak? Jawab. Oh, enggak kebuka. Nge-SMS pas mijit, salah ya enggak? Ke kepala sekolah jadi ketahuan. Ada kepala desa berbuat mesum, direkam, takdirkan oleh Allah handphonenya rusak, dibawa ke tukang handphone, diperbaiki. Tukang handphone kaget, direkam oleh dia, jatuh, pegang kesebar, Allah yang membuka. Ya, makanya jangan merasa aman. Mana yang lebih penting kita takuti? Takut aib kita terbuka, takut tidak diampuni Allah. Ada yang kurang mantap bicaranya. Mana yang lebih bahaya bagi kita? Takut aib kita terbuka atau takut tidak diampuni Allah? Oh iya, bagus. Ada yang lebih takut kebukanya aib daripada takut tidak diampuni. Kalau takut terbukanya aib, berarti kita masih takut oleh penilaian orang. Takut dihina, takut diremehkan, takut dikucilkan, takut dipermalukan. Itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kita tidak diampuni Allah. Dan Allah sudah tahu bahwa kita tuh takut kebongkar. Gak usah rewel. Ya, iya kan? Tuh, kan ngangguk saudara. Dan Allah tahu siapa yang ngangguk.
Allah lebih tahu daripada kita. Kita takut, kita kebuka, dan Allah lebih memahami rasa takut kita. Kalaupun nanti dibukalah, biasanya dikit saja, sekedar untuk mengantarkan kita tersungkur tobat kepada Allah. Itu yang di LP Sukamiskin pernah ditanya, Pak, sejujurnya Bapak ditangkap dan dipenjara di sini, yang dibuka aib itu banyak atau sedikit? Sedikit sekali, itu juga 12 tahun gitu. Nah, kita duduk di sini kan cuma satu sebabnya, sebab Allah tidak membuka aib kita, benar? Ada rezeki, hadirin. Beginilah, tidak pernah sehari pun Allah tidak memudahkan rezeki. Maaf, terima kasih. Aduh, hangat, hadirin. Maaf ya, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Kita minum, kucing minum, kambing minum, monyet minum. Apa yang membedakan? Nggak pakai gelas? Bukan itu. Memang benar monyet tidak pakai gelas. Tapi maksud saya, kalau mata lihat air, hati ingat ke Allah. Tubuh ini 70% air. Kalau kurang air bermasalah. Saya sudah hampir 53 tahun hidup di dunia, belum pernah lihat mata air untuk saya minum. Tidak tahu setiap hari 2 liter datang, mata airnya di mana. Saya juga tidak tahu bakteri apa yang ada di sini. Tapi Allah takdirkan disterilkan sehingga tidak ada bakteri yang berbahaya. Ada yang bagian mensterilkan. Juga nggak tahu ngangkutnya dari mata air ke sini. Allah ngangkut, dibotolin. Dan hari ini Allah tahu tenggorokan saya rada gatal, diangetin, hadirin. Nggak tahu siapa yang ngangetinnya. Mau ke bawah tidak sempat, naik sendiri airnya. Waduh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rugi kalau kita minum tidak ingat Allah. Langsung apa bedanya dengan ya, dengan yang tadi itu. Tapi mungkin monyet bertasbih juga tuh waktu minum, ya. Jadi saudara kalau minum tidak ingat Allah, manusia beriman enggak, monyet juga enggak, ya. Mungkin monyet dengan caranya bertasbih sambil minum. Boleh saya minum, ya? Nah, kalau saudara lihat orang minum tuh ikut bahagia. Nampir raos, sok gitu. Jangan minum sendiri. Itu tidak akan berubah apapun selain membuat saudara jadi nyelek. Alhamdulillah. Ini angetnya tuh ngepas, hadirin, ya. Dari bibir. Alhamdulillah, ya. Rugi kalau minum nggak ingat Allah, benar? Minum itu makan waktu. Alhamdulillah, ya Allah. Ini Allah lagi memperhatikan kita. Nah, begitulah, hadirin. Jadi kalau Allah mau menghinakan kita, udah, kita nanti dipilihkan kawan-kawan ngaco yang pecinta dunia. Kita akan sulit dapat ilmu. Pindah ke satu tempat yang nggak ada akses ilmu, nggak punya kawan orang soleh, nggak ada yang ngingetin dikala kita lupa, nggak ada yang menyemangatin dikala kita sedang futur. Itu rugi tuh. Dapat uang nggak jelas kehalalannya. Padahal sekali masuk makanan yang tidak halal, disconnect, putus hubungan dengan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kehinaan adalah kalau kita hilangnya keyakinan ke Allah. Perkara hilang uang, hilang motor,
hilang kendaraan, hilang dompet, itu mah bukan masalah gawat. Yang bahaya itu adalah hilangnya iman, dicabut oleh Allah, itu hina. Sehubungan dengan kabinet yang ada, biasa saja ya. Kalau saudara yang jadi menteri, biasa saja. Harusnya malah takut. Karena kalau jadi pemimpin melakukan kesalahan kecil, tapi ditiru orang, jadi akumulatif dosanya. Sejujurnya saya sedih ketika melihat foto ada seorang, saya nggak nyebut nama ya, ada seseorang, sebetulnya ada 2 orang yang merokok di Istana Negara. Kemudian merokok di sana, mudah-mudahan Allah membuat pahit itu rokok ya. Merokok, dilihat anak-anak, mungkin nanti anak-anak gadis pada merokok, mungkin. Kenapa kalian merokok? Lah ibu menteri aja merokok. Ditiru, akan akumulatif nanti dosanya. Maksud saya berlipat-lipat. Baik rekan-rekan, ada yang boleh baca? Ustaz Fuad akan membacakan hadis, silakan Ustaz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas rumah tangganya, seorang istri pun pemimpin di rumah suaminya dan atas anaknya. Maka setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Hadis muttafaqun alaih. Kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Jadi ilmu kepemimpinan wajib kita miliki karena kita bakal ditanya nanti. Berikut ini beberapa kunci kekuatan kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seorang manusia dipilih Allah dan sukses memimpin. 1. Kekuatan kepemimpinan Rasulullah yang pertama adalah dari kekuatan keyakinan kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang yakin sekali kepada Allah itu pasti tenang, pasti. Kurang yakin itu yang bikin galau. Rasulullah yakin rezeki dalam kekuasaan Allah, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Allah yakin janji Allah itu pasti. Kalau Allah mengatakan akan nolong, pasti ditolong. Jadi orang yang yakin kepada Allah akan tenang, akan semangat, akan istiqomah, dan tidak akan takut oleh ancaman makhluk, karena tahu makhluk itu ciptaan Allah semuanya dan tidak bisa membawa mudarat sekecil apapun tanpa izin Allah. Makanya kalau saudara mau memimpin rumah tangga, yakin ke Allah ya. Masih ingat kemarin malam Jumat lalu ada akhwat yang ketika ditanya apa kriteria calon suami, mau yang ganteng, yang keren, yang banyak uang, yang gelarnya panjang? Tidak. Apa kriteria terpenting? Saya ingin suami yang takut kepada Allah. Kenapa begitu? Kalau suami takut kepada Allah, di mana-mana dia nggak akan bikin maksiat, karena di mana-mana juga disaksikan oleh Allah. Nah, kalau yakin ke Allah, pasti akan berbuah merunduk, patuh ke Allah, karena hanya Allah yang bisa nolong. Saya ingat waktu dulu mau beli tanah di depan, galau selaku sebagai murid karena tanahnya naik terus. Tanya kepada Uwa Khair Afandi, dulu guru kami masih hidup, wah ini tanah makin hari makin cepat naiknya. Beliau tenang sekali itu, kan baik gitu. Kenapa kan baik? Minta seeutik ke Allah,
minta loba ke Allah, minta loba we sakalian gitu. Benar hadirin, minta sedikit kepada Allah, minta banyak juga kepada Allah. Minta banyak aja sekalian, kita menderita karena nyicil mintanya, iya kan? Disangkanya Allah pelit. Sedikit dari Allah, banyak juga dari Allah. Dua, kekuatan Rasulullah SAW adalah kekuatan syariatnya, kekuatan keteladanan. Beliau itu klik, lisan, hati, sikap sama. Apa yang beliau katakan, itu pula yang beliau lakukan. Beliau menganjurkan sabar, beliaulah yang paling sabar. Beliau memerintahkan jujur, beliaulah yang paling jujur. Beliau memerintahkan syukur, beliaulah ahli syukur. Beliau menyuruh berkorban, dan beliaulah yang paling banyak pengorbanannya. Jadi kegagalan seorang pemimpin adalah ketika dia gagal memimpin dirinya jadi teladan. Makanya memimpin orang lain tuh tidak rumit. Yang rumit adalah memimpin dirinya sendiri. Semua pemimpin berjatuhan karena kegagalan memimpin dirinya sendiri. Betul? Ketua titik-titik, saya tidak boleh menyebut. Sudah tahu belum? Masa harus saya sebut? Tidak boleh menyebut nama ya. Ketua pengadilan titik-titik, coba jatuhnya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Uang. Ada juga titik-titik jatuh, tidak bisa mengendalikan syahwatnya, berzina, tidak bisa mengendalikan kata-katanya, sumpah serapah, kata-kata tidak baik, jatuh. Maka kekuatan kepemimpinan kita dalam skala apapun adalah pimpin diri kita, sehingga apa yang kita katakan persis dengan yang kita lakukan dan yang ada di hati kita, keteladanan. Kenapa ada anak, ada orang tua yang nasihat bagus tidak digubris anaknya? Karena anak tahu bahwa orang tuanya ini tidak cocok antara kata-katanya dengan perbuatannya. Saya sebetulnya tidak terlalu tertarik cerita ini, tapi dulu pernah dengar ada kisah seorang mubalik ceramah. Dia bawa anaknya, kita ini harus mau sodakoh, dan sodakoh yang paling utama adalah sodakoh apa yang paling kita cintai. Si anak mikir, bah, si babe ceramah, saya tahu apa yang paling disukai babe. Dia pulang duluan, dia lihat kandang ayam. Kamu ayam kesayangan babe gue, ini yang harus disedekahin. Buka aja kandang, bawa aja. Benar saja, selesai ceramah mau balik pulang, sebelum nengok istri dan anaknya yang ditengok, bah, kemana ayam gue? Aduh, nggak tahu be, cari siapa yang lihat tadi itu si sulung. Kemana dia? Ya dia yang bawa ke pasar. Cari dia. Lu dari mana? Kan tadi dengar ceramah babe. Iya, terus kemana? Saya dengar kata babe, sedekah yang paling utama adalah yang paling dicintai, disukai. Aneh tahu be, ayam kesayangan babe, makanya aneh jual dan saya sedekahkan. Gila lu, itu kan ceramah buat orang lain ya. Saya cuma niru hadirin, jangan ditiru perkataannya ya. Ceramah itu bukan menceramahi orang lain, ceramah itu adalah menceramahi diri sendiri. Ceramah ke orang lain gampang, tinggal bunyi, tapi menceramahi, menasihati diri,
itulah yang membuat kita bisa jadi teladan kebaikan. Ayo jangan kebanyakan nasihat, nggak mempan. Anak-anak ayo ke masjid, kok bapak nggak diam? Bapak dari dulu sudah pernah pesantren. Kata anak pesantren kilat ya be, diam. Sedih dulu melihat seorang ibu ngantar anaknya di TK kita di sini. Anaknya didandanin dengan baik, brosnya bagus, kerudungnya juga rapi, tapi ibunya tidak pakai kerudung. Anak yang belum balik disempurnakan penampilannya, ibu yang sudah wajib malah belum menggunakan. Kurang keteladanan. Mudah-mudahan besok lusa pakai ya. Selalu ingin kebaikan. Teruskan. Jadi namanya memimpin itu memimpin diri. Yang ketiga, kekuatan Rasulullah SAW yang bisa menembus para sahabatnya dan umat sampai kita adalah kekuatan sifat rahmat, kasih sayang beliau. Bagaimana dalilnya? Kalau tentang keteladanan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, kalau tentang rahmat, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi orang yang rahmat itu, punya sifat rahmat itu, melihat orang itu penuh dengan kepekaan, meraba kesulitan, kepahitan orang, dan sangat ingin orang lain itu selamat. Jadi kalau Rasulullah SAW ini saya mohon maaf belum hafal ayatnya, tapi bisa dibacakan surat apa? Surat At-Taubah ayat 120. Ya, surat At-Taubah ayat 120. Ini sifat kepemimpinan, kekuatan kepemimpinan Rasulullah SAW. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang maha agung. Nah, surat At-Taubah ayat 120. Jadi Rasulullah itu begitu empati kepada yang lapar, kepada yang dalam kesulitan, kepahitan, dan Rasulullah sangat-sangat ingin orang itu selamat dengan keimanannya. Lihat orang yang berdosa, Rasulullah sangat ingin orang yang dosa ini bisa tahu jalan tobat dan bisa tobat sehingga selamat. Lihat orang yang malas, Rasulullah sangat ingin orang ini bisa semangat dan bisa bangkit keimanannya, selamat. Lihat orang yang non-Islam, Rasulullah sangat ingin mereka dapat cahaya hidayah sehingga bisa merasakan indahnya iman, indahnya Islam. Jadi di sininya itu rahmat, sangat menginginkan keselamatan. Dan ini terasa, hadirin. Ceramah dengan dalil yang sama,
Yang penuh kasih sayang dengan penuh kejengkelan, beda rasanya. Dalilnya sama. Sama guru di sekolah juga. Rasulullah pun ada saatnya marah, tapi marah Rasulullah tuh dipahami oleh sahabatnya, ini marah sayang ini. Maka pemimpin yang punya kekuatan kasih sayang ingin lihat yang dipimpinnya punya iman, bisa sholat lebih khusyuk, bisa sejahtera lahir batin, bisa keluarganya sakinah, selalu berpikir bagaimana orang terus jadi lebih baik, lebih selamat, lebih kuat imannya, lebih dekat dengan Allah. Nah, pemimpin begitulah yang insya Allah akan ada di hati yang dipimpinnya, syariatnya begitu. Alhamdulillah, cukup segitu saja dulu. Cukuplah ya. Nanti saudara harus bisa meraba penderitaan penceramah ya. Sebagai penceramah tidak boleh memperlihatkan penderitaannya, tetapi sebagai jamaah harus meraba. Saya mohon maaf baru kembali dari Batam, baru sampai barusan sore ini. Kita akan membangun pesantren di sana. Allah sudah menyediakan tanah, plus ada juga yang wakaf kemarin 16,5 hektar, itu amanah. Kita akan bangun masjid, sehingga kemarin ke sana untuk terus mensosialisasikan dan mempersiapkan. Alhamdulillah, Allah gerakan masyarakat Batam semangat, banyak dari berbagai pihak ikut membantu. Masya Allah, senanglah lihat orang semangat untuk beramal jariah. Saya tidak mengatakan saya capek ya, tapi kan saudara bisa lihat dari wajah saya. Tidak boleh ingin dikasihani. Cukuplah ya. Mari sadari bahwa kita pasti akan dituntut oleh Allah kepemimpinan. Sebagai kepala keluarga, tingkatkanlah keyakinan kepada Allah, kita akan mantap. Makin yakin, makin nyaman, dan makin mantap. Makin kita bisa melaksanakan apa yang kita mau anjurkan kepada keluarga, kita akan mantap juga. Kita tidak akan mantap kalau hanya bisa nyuruh, tapi kita tidak melakukannya. Akan hampa. Tapi kalau kita melakukannya, ketika mengajak, itu tenaganya beda. Orang yang jadi teladan bulat, orang yang yakin juga bulat, orang yang ragu tidak bisa bulat kata-katanya, ngambang. Termasuk orang yang tidak mengamalkan, ngambang. Ayo tahajud, ayo tahajud, tapi dari matanya saja bukan mata ahli tahajud. Dan yang ketiga, mari kita tanamkan pada diri kita, kalau bahasa manajemennya suportif, bukan sportif, suportif. Jadi selalu ingin orang tuh kita memposisikan di bawah, sayyidul kaum khadimuhum, melayani umat supaya terus jadi lebih baik. Kalau lihat yang bertato, kita tidak usah mencela karena sudah nempel tatonya, ya kan? Lebih baik kita bantu supaya bisa soleh. Pernah melihat tayangan di YouTube seorang di luar negeri. Ini lubangnya segede gini telinganya, sini berlubang, sini lubang, tatonya dari sini semua, dibuka badannya terus semua. Dia adalah salah seorang pimpinan gangster di sana. Dapat hidayah, jadi Islam, ngajinya bagus. Lebih baik begitu, karena udah keburu nempel tatonya, ya. Betul? Sekarang dikupas, jadi nggak ada kulitnya.
lihat yang merokok, jangan hanya marah, tapi lebih baik doakan. Terserahlah doanya apa yang baik, tapi sing pahit. Jadi pahit kia, mungkin doa saudara ya. Mending doa kebaikan, benar? Sekarang lihat di DPR, jumpalik meja dan sebagainya. Kita jangan ikut campur ngomentari dengan komentar yang tidak jadi solusi. Mending doakan. Tahu doanya? Sing akur. Bahasa Sunda juga bahasa Allah ya. Allah yang ciptakan. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bisa akur, bisa damai. Daripada kita jengkel dan banyak ngomong tidak menyelesaikan masalah. Siapa tahu doa kita yang tulus itulah yang membuat ya dikabulkan dan jadi akur. Benar? Berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaiannya sekarang jadi dakwah. Mungkin dulu salah seorang penontonnya, ya Allah, astagfirullah. Aduh ya Allah, saya jadi dosa, dia tambah dosa. Sing soleh jadi itu hadirin. Mungkin dia di bioskopnya juga melek ya. Sambil istighfar, tobat dan doa. Tidak ada satupun doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada satupun. Pasti semua didengar. Masa ada yang tidak didengar? Mungkinkah ada yang bisik-bisik tidak didengar? Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Ayo lihat preman pinggir jalan, doakan, ya Allah beri hidayah. Sambil kita diangkut, sambil lihat anak-anak jalanan, ya Allah, pasti orang tuanya ingin anak yang soleh. Wahai yang maha mendengar, beri jalan agar anak ini jadi soleh. Mungkin sesudah itu dia ada yang nampung lalu jadi hafiz Quran. Benar? Ayo tebar kebaikan. Gedung-gedung, tetangga ribut, jangan rame, jangan. Ya Allah, ya Allah, karuniakan rumah tangga sakinah. Lihat yang dililit hutang, kita nggak bisa bayarin hutangnya, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, teman saya dililit hutang, Engkaulah satu-satunya yang kuasa membayarkan, dan gak usah dikasih tahu ke orang itu. Mas mana yang doakan ke orang, jangan, nanti nggak mantep doanya. Nah, doain. Lihat yang ngaji rada susah apal, diulang-ulang, kita ngedengar dari jauh, doa. Ya Allah, santri itu sing hafalnya mudah, itu didengar oleh Allah. Enak hadirin. Nonton TV doa, lihat orang doa. Termasuk sekarang, saudara kalau lihat saya tuh jangan diam aja, doa yang baik-baik ya. Ya Allah, kasihan si Agim, ngomong aja dari tadi, pasti semuanya dicatat. Padahal engkau tahu ilmunya, hatinya, akhlaknya yang sebenarnya. Tolong ya Allah, yang pakai sorban itu dibimbing hatinya supaya tulus, dibimbing lisannya supaya benar, supaya bisa mengamalkan, supaya bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya di hadapanmu. Tolong ya Allah, gitu. Atau diijabah, saya mau ngomong salah jadi susah ya. Masya Allah, terima kasih ya. Udah belum doanya? Jangan diomongin, nanti nggak diijabah. Makasih rekan-rekan. Pengumuman hari Ahad besok kita kumpul di Eko Pesantren ya. Sebulan sekali kita tablik di tempat yang lebih luas, nyaman, dan makan bersama-sama ya. Mau? Bagaimana caranya supaya semua kebagian? Bawa masing-masing ya, standar. Tidak boleh tawakal kepada orang lain.
Kemudian tentang lari 10K atau gimana sebutnya, lari 10 km itu susah dapat sponsor yang gede. Dulu mah bisa sponsor yang 1,5 miliar, sampai sekarang belum ada sponsor besar. Gak apa-apalah, kita aja patungan ya. Kita akan nanti, saya juga bisa membicara dengan Ustadz Jusman supaya teman-teman para penghafal Quran ajak lari. Bagus kan? Sambil lari sambil murojaah 10 km berapa juz ya? Barokah. Mau ikutan ya? Saudara mau? Saya mah tidak pusing dengan jumlah berapapun, yang penting kita berdakwah diantaranya dengan olahraga lari. Setuju? Nanti sampaikan, insya Allah tanggal 7 Desember. Siap-siap dari sekarang, sekuatnya aja. Kalau ngarep-ngarep jadi juara 10 km, ya, kelihatannya wajah, maaf bukan suudon ya, tapi tipis harapan. Tapi nanti ada hadiah umroh, haji, mudah-mudahan Allah takdirkan ada rezekinya. Tapi jangan ingin hadiah lah, ingin Allah ridho aja udah cukup ya. Nah itu dapat hadiah mudah-mudahan. Terakhir bagi saudara yang akan berwakaf, Allah menyaksikan segala-galanya. Mudah-mudahan amal jariah ini mempertemukan kita semua di surga. Sekali mengeluarkan wakaf, mengalir pahalanya sampai kiamat nanti insya Allah.